Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Darkim. Pagi-pagi begini enaknya kita meneruskan kepada pembicaraan yang menyangkut hal-hal yang penting, kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah buat rakyat Indonesia. Lebih baik kita ngopi terlebih dahulu para pemirsa. Ya, kopi walaupun pahit tapi tetap menyenangkan bagi yang hobi ngopi. Nah, oke, kita ngopi dulu. Segar. Ya. Memang terkadang kopi ini bagaikan sebuah perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan ini banyak pahitnya ketimbang manisnya. Namun apapun yang pahit kalau kita nikmati itu bisa menjadi sebuah obat yang menyembuhkan. Begitu juga ya di dalam sebuah kehidupan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, para pemirsa di mana saja berada, akhir-akhir ini di berbagai media dihebohkan dengan begitu besar penyaluran bansos. Apa bansos itu? Bantuan sosial bagi rakyat yang tidak mampu, rakyat yang miskin, khususnya di Indonesia ini. Bansos ini menelan anggaran yang cukup besar dari APBN. Tidak kurang dari 490 triliun setiap tahun, bahkan sampai menyentuh angka 500 triliun untuk bantuan sosial. Nah, yang kita perlu bahas di sini, bagaimana paradigma kita, cara berpikir kita mentranslatekan bansos ini, bantuan sosial, baik dalam bentuk beras maupun dalam bentuk uang langsung tunai, itu bisa bermanfaat, bisa mendidik bagi rakyat kita yang masih kurang mampu, yang miskin. Itu disalurkan dalam bantuan modal usaha atau modal kerja. Kenapa saya mengatakan itu lebih bagus ditranslatekan atau dikonversikan dalam bentuk bantuan modal usaha atau modal kerja, supaya kita tidak ada kesan lagi adanya sebuah filosofi bahwa janganlah pernah memberi ikan langsung kepada seseorang kalau Anda ingin seseorang itu mahir di dalam memancing ikan itu sendiri. Tapi berikanlah dia pancing dan umpan. Nah, ini dalam arti begini. Nah, bansos itu sendiri alangkah lebih tepat dan lebih bijak kalau ditranslatekan dalam bentuk modal usaha. Nah, paradigma ini yang perlu kita rubah dari bantuan sosial langsung dalam bentuk tunai, walau kecil jumlahnya per orang, dalam bentuk beras, dalam bentuk sembako, itu kita rubah dalam bentuk bantuan modal usaha, bantuan modal kerja untuk para rakyat yang tidak mampu, untuk para
rakyat yang masih ya miskin, atau katakanlah yang belum kaya. Ini bahasanya ya supaya lebih enak, belum kaya. Ya. Nah, kita ingin sebuah keadilan ya, di negeri ini, sebuah perubahan paradigma ya. Nah, yang bermuarahkan kepada kesejahteraan rakyat, supaya rakyat bisa berkembang terus-menerus dari segi aspek kegiatan usahanya. Ya. Nah, itu yang utama. Apabila sudah diberikan bantuan modal usaha ya per tahun ya, betul-betul tepat sasaran dengan uang sebesar hampir 500 triliun itu, saya yakin 3 tahun ya jauh berkurang rakyat Indonesia yang miskin, jauh berkurang ya rakyat yang masih banyak menganggur. Nah, ya. Kenapa? Di dalam teori ekonomi makro ya atau makroekonomi, bahwa kemiskinan, pengangguran, inflasi, kenaikan harga itu adalah bagian dari ya, penyakit ekonomi di dalam suatu negara. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini selama ini pemerintah sudah ya berusaha ingin mengatasi, meringankan beban rakyat melalui bansos. Saya kira itu ya sangat keliru. Maka sudah dari tahun 2014 sampai sekarang, bansos itu tidak akan menurunkan jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan yang signifikan. Hanya berapa persen menurun. Itu pun kalau menurun, bahkan bisa meningkat. Kenapa? Ya, bantuan sosial seperti itu bisa membuat rakyat dinamis di dalam kegiatan usahanya, statis di dalam kegiatan usahanya, tidak yang menciptakan rakyat dinamis di dalam melakukan kegiatan usahanya. Kenapa? Mereka merasa sudah enak ya ada bansos, walaupun itu kecil ya sifatnya per tahun, baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. Nah, selain itu juga ya, akibat negatif dari bantuan bansos itu sendiri ya, itu bisa menciptakan inflasi. Nah, inflasi, kenaikan harga barang. Kenapa? Uang yang beredar di masyarakat ya, itu akan mendorong masyarakat itu ya untuk lebih konsumtif, membelanjakan uangnya, karena uangnya lebih banyak yang berada di tangan masyarakat, yang terutama di tangan orang-orang yang ya berhak menerima bansos itu sendiri. Nah, itu akibatnya karena tidak diimbangi dengan barang ya atau produksi ya setiap tahun yang dilakukan oleh para produsen, maka akan menciptakan ya kenaikan harga secara menyeluruh. Karena ya yang namanya ya kalau sudah uang di tangan, kecenderungan orang untuk belanja itu ya lebih besar. Tapi kalau diberikan bantuan dalam bentuk modal usaha, mereka akan berhitung bagaimana kegiatan usaha mereka ini akan jalan dengan baik dengan uang yang ada. Tapi tentunya ya pemerintah juga harus mendampingi kegiatan usaha rakyat tersebut. Ya, nah, berikanlah bantuan jangan setengah. Nah, jadi ya berilah bantuan modal ya yang cukup kepada setiap rumah tangga ya, untuk mereka melakukan kegiatan usahanya, home industry. Nah, ya didampingi, dibantu pemasarannya. Alihkan bansos ke arah hal-hal yang produktif, bukan hal-hal yang konsumtif. Nah, sekarang ini kita lihat adanya kenaikan beras. Harga beras pada bulan
Februari ini karena pasca pembagian bansos dan bentuk beras besar-besaran tempo hari. Nah itu juga akan ya, berpengaruh terhadap ya, ketersediaan beras yang ada ya, di dalam negeri itu semakin menipis. Akibatnya ya, harga beras melonjak. Nah ada klaim bahwa katanya beras kan masih banyak tersedia di masyarakat. Ya itu kan sudah digunakan, sudah dikonsumsi mereka. Mereka sekarang kan sudah ingin membeli beras lagi, sementara beras yang berada di pasaran sedikit karena sudah habis secara besar-besaran dibagikan kepada rakyat. Walaupun belum tentu juga semua tepat sasaran ya, yang dibagikan pada bulan Januari yang lalu. Nah ini ya, jadi paradigma ini kita rubah ya, dari memberi ikan secara langsung kepada rakyat, tapi dirubah memberi pancing dan umpannya. Semoga mereka bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi ketimbang seperti diberikan ya, sebatas bansos setiap tahun. Nah, ya, kita ingin semua rakyat produktif sehingga bisa menghasilkan pendapatan negara dari aspek pajak. Itu yang penting. Kenapa kok suplai premiumnya kok harganya nggak sesuai HED? Karena beras premium ini kan mundur panennya, ya, jadi stoknya tidak seperti dulu. Jadi kan, mereka panennya kan belum nih, El Nino kan harusnya kita bulan 12 panen nih nggak panen, harusnya bulan Januari panen nggak panen, panennya nanti Maret dan bulan Mei kalau nggak salah. Jadi bulan depan nih mulai ini, gitu. Sehingga barangnya kurang kan, ada barang kurang, naik. Ini tersedianya di mana Pak? Tradisional berarti?